Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Mari Bu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warahmati sahabah. Ya Rabbi warahmati sahabah. Ya Rabbi sholli ala
sallallahu alaihi. Silakan dilanjut. Silakan saja. Iya. Baiklah ibu-ibu, berhubung saudara kita sudah berada di masjid kita yang berbahagia ini, marilah kita mulai saja acara kita pengajian di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan kesehatan, keselamatan serta keringanan langkah sehingga kita bisa hadir di masjid kita yang berbahagia ini dalam rangka pengajian rutin kita di Masjid An-Nur ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Cipi dan sari tilawah oleh Ibu Fitri. Kemudian sholawat yang akan dibawakan oleh ibu-ibu hadroh kita. Kemudian kajian tentang fikih kita yang akan disampaikan oleh ustazah kita, yaitu Umi Naila Habibah. Untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Cipi dan sari tilawah oleh Ibu Fitri. Kepada ibu yang bertugas kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
kepada Allah dari godaan syaitan yang berhubung dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maka jika mereka berbalik, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Sungguh Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti dan Bu Putri. Kemudian selanjutnya acara kita yaitu lantunan sholawat yang akan dibawakan oleh Ibu-Ibu Hadroh. Kepada Ibu-Ibu Hadroh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Assalamu alaikum.
sholli ala sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Ayyul hadi Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Ibu Hadroh yang telah melantunkan salawat Nabi. Semoga telah kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Kemudian sedikit pengumuman yang akan Ibu boleh maju, kita mau ke acara inti yaitu pengajian kita yang akan disampaikan oleh ustazah kita yaitu Umi Naila Habibah. Kepada Umi kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bunda. Bismillah. Syuting dulu, syuting. Saya geser minuman. Ya, terima kasih. Syuting. Terima kasih Bu. Oh, siap. Sama aja tapi kan? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Mekah naik pesawat. Duduknya di dekat jendela. Yang hadir ngaji penuh semangat. Dunia akhirat berkah dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu solihah semuanya sehat? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, bahagia, penuh berkah Allah. Yang hadir di sore hari ini terkhusus yang kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta jajaran pengurus, ibu-ibu grup hadroh yang luar biasa semangat, ibu-ibu solihah yang hadir juga. Semuanya insya Allah berikan kesehatan, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga ekonominya. Meski tanggal lagi tua-tuanya, tapi bayangkan saja dompet kita tebal ya Bu ya. Tebal dengan apa? Dengan apa saja ya Bu. Yang penting tebal aja ya Bu. Ada kartu ATM, ada kartu Temzon, ada kartu BPJS, betul gak? Yang penting mah selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu diisi dengan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita bisa duduk di sore hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Juli, dan kalau bulan Safarnya 11 atau 12 ya, insya Allah semuanya Allah tetapkan keimanan, istiqomah ibadah, makin hari makin soleha, dan kelak pada waktunya tiba Allah berikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke materi inti, yaitu sebagaimana request Ibu Ketua, materinya berjudul fikih wanita. Saya mau bertanya dulu sama ibu-ibu solehah semuanya, boleh tidak? Boleh. Mau dijawab? Insya Allah. Ibu, saya mau nanya, kenapa ibu-ibu mau mengaji? Katanya mau dijawab. Ibu, kenapa ibu-ibu mau ngaji? Padahal di rumah banyak pekerjaan, tapi ibu masih menyempatkan datang ke masjid mau ngaji. Cung, yang tahu jawabannya ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Haji Puroda, ya Bu. Dengan catatan daftar ongkos masih. Niat mengaji itu semuanya ada 4, Ibu. Ada berapa? Sesuai dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi kitab Ta'limut Ta'lim ini khusus mengupas tuntas keistimewaannya bagi para pelajar. Jadi ibu-ibu jangan memikirkan pelajar itu hanya anak-anak kita saja. Kita ini juga pelajar. Sampai kapan belajarnya? Sampai isdet ya, sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah kalian ilmu dari mulai ayunan seorang ibu alias dari bayi sampai nanti kita masuk liang lahat. Jadi ini semuanya ibu-ibu pelajar, mahasiswi ya Bu. Cuma di wisudanya nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di wisuda di dunia ada yang udah S2, ada yang udah S3 ya Bu ya. Enggak apa-apalah, kita mah adanya SOYN aja, yang penting seger ya Bu ya. Kenapa harus mengaji? Ada 4. Ini biar meyakinkan dan menguatkan, memotivasi agar kita selalu haus ilmu Allah. Adapun niat mengaji semuanya ada 4. Yang pertama niat mengaji, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua niat menghilangkan kebodohan dalam diri supaya jadi selamat di dunia dan akhirat. Yang ketiga niat mengamalkan ilmu untuk kehidupan agar bertambah keberkahan, hidup selalu dimudahkan. Yang keempat niat mengaji untuk syiar agama Nabi, menolong agama Allah dan agama Rasulullah. Ada berapa
Apa jadi Bu? 4. Yang pertama apa? Niat karena Allah, karena merasa kita hamba Allah, merasa kita butuh kepada Allah, maka ketika Allah memerintahkan kita ngaji, sami'na wa ata'na, niat taat, niat patuh pada anjuran dari Allah. Biar apa? Biar selamat. Yang kedua, merasa diri ini banyak kekurangan. Betul apa betul? Dari zaman mulai balik sholat kita ini, entah sholatnya sudah sah atau baru sekedar menggugurkan kewajiban. Maka dengan adanya ngaji fikih wanita mau menghilangkan kebodohan. Karena jadi orang bodoh itu nggak enak, betul tidak Bu? Sebab bila kita ibadah banyak, tapi ibadah kita tidak sesuai dengan ilmunya, boro-boro Allah kasih pahala, sahnya saja tidak. Jadi intinya kita mau ngaji fikih, terkhusus fikih wanita, biar ibadah kita sah. Biar apa Bu? Biar ibadah kita sah. Kalau ibadah kita udah sah, nanti tambah barokah hidup kita. Karena apa? Jangan-jangan selama ini kita banyak masalah gak selesai-selesai, sehingga rumit hidup ini. Jangan-jangan itu diundang oleh dosa-dosa kita. Lalu kata ibu, dosa yang mana ya? Ibu, kita ini gudang dosa. Betul apa betul? Dosa itu bukan hanya zina, bukan hanya mabok, bukan hanya korupsi. Kita sholat, lalu sholat kita ngasal, enggak mau cari tahu, enggak mau ngaji, merasa cukup dengan ilmu yang ada, itu juga dosa, ya Bu. Makanya alhamdulillah kita dipertemukan lewat silaturahmi ini, mudah-mudahan menambah hazanah ilmu fikih kita agar kita benar-benar bisa memperbaiki kualitas ibadah kita selama ini. Karena kalau ibadah, Ibu, yang sudah disertai ilmunya, meski jumlahnya sedikit tapi berkualitas. Contoh, ada ibu-ibu yang sholatnya sudah sesuai dengan ilmu fikihnya, sholat duhanya hanya 2 rakaat. Ada lagi yang kedua, ibu-ibu sholatnya sampai 1000 rakaat, tapi tidak sesuai dengan ilmu fikihnya. Wudunya ngasal, sholatnya ngasal, tapi dia rajin memang. Maka di hadapan Allah lebih berkualitas sholat yang sedikit tapi sesuai ilmunya daripada sholat yang banyak tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Jadi untuk fikih wanita sebenarnya secara global ada 5, ya Bu. Yang pertama nih yang harus kita garis bawahi, fikih toharoh. Fikih apa Ibu? Toharoh, benar, Masya Allah. Jadi ibu ngaji fikih sebenarnya ini ibu sedang mencintai suami dengan sepenuh hati. Jadi jangan dipikir gini, ayang mau dimasakin apa sama mama ayang, itu juga mencintai ya Bu ya. Kan suami ibu sibuk, betul nggak? Sibuk cari apa Bu? Cari apa? Cari vitamin D biar seger ya Bu. Vitamin D itu apa? Duit, ya betul. Karena kalau nggak ada vitamin D rasanya keleyengan, betul apa betul? Nah, kan ibu ngaku sendiri sesuai, pokoknya namanya wanita normal. Kalau kita sudah menikah, ibu sudah menikah, sudah punya anak, kewajiban wudhu, kewajiban sholat sebenarnya yang wajib ngajarin itu suami ibu. Ibu selama rumah tangga ada yang udah berapa tahun di sini? Ada yang rumah tangganya udah puluhan tahun? Ada yang belasan tahun? Ada yang baru tahunan? Sudah berapa kali suami ibu ngajarin ibu sholat?
Mending itu mah ada sedikit. Ada lagi katanya, Umi boro-boro ngajarin sholat. Suami aja saya nggak sholat. Nggak usah gosip ini malah. Harusnya suami ibu yang ngajarin, ibu sujudnya yang seperti apa, ruku yang sesuai anjuran Rasul seperti apa. Cuma karena ayang bebnya sibuk, ada pengajian ya ibu hadir. Jadi hakikatnya ibu sedang meringankan beban suami ibu nanti di hadapan Allah. Makanya wahai para suami, bersyukurlah bila istrinya aktif ke majelis taklim. Jangan malah diremeh jangan malah dimarahin. Yang ada harusnya didukung, kasih nih mah untuk bayar uang kas. Nih mah buat ngebaso, nih mah buat beli seragam. Pak Umi Naila ini mulai provokasi. Enggak. Karena doa seorang istri itu cikal bakal keberkahan rezeki suami. Kata suami ada yang pernah curhat, Umi, kenapa ya istri saya itu rajin banget ke pengajian? Ya, alhamdulillah Bapak harus bersyukur. Karena di pengajian istri Bapak itu lagi mendoakan Bapak biar sehat, panjang umur, rezekinya lancar. Tapi yang jadi catatan Umi, istri saya ganti terus baju seragamnya, katanya gitu. Jadi yang ganti-ganti itu seragamnya, cerewetnya masih, ngambekannya tetap. Jadi kata saya gini, Pak, apapun itu di dunia tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Jadi jangan melihat kesalahannya, lihatlah kebaikannya. Zaman sekarang ada yang pernah gabung wirid lalu keluar. Kenapa keluar wirid? Di wirid juga pada ngegosip orang. Ya itu mah urusan pribadi. Yang penting dia udah mau ngaji juga, udah alhamdulillah. Pelan-pelan perbaiki niatnya. Kalau niatnya udah baik, nanti Allah bimbing akhlaknya jadi makin baik lagi. Karena disadari atau tidak, yang ngaji gosip apalagi yang tidak ngaji, betul tidak? Katanya geng-gengan, bajunya bagus-bagusan, itu mah pribadi, mungkin uangnya berlebih, ya itu hak dia. Kita ngaji, ya ngaji. Biar apa? Biar ibadah kita meski baru seberapa berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kita fokuskan fikih toharoh. Toharoh artinya bersuci. Karena ketika kita mau sholat, salah satu syarat sah sholat harus suci. Suci dari apa? Dari hadas yang pertama. Dari apa Ibu? Hadas. Hadas itu terbagi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan berwudu. Hadas besar bisa hilang dengan mandi besar. Apa saja yang disebut hadas besar? Yang pertama, perhatikan Ibu. Ini adalah salah satu yang mewajibkan kita mandi besar. Apa bedanya mandi besar? Mandi besar itu sama dengan mandi wajib ya Bu? Mandi wajib, mandi besar itu sama saja. Mandi wajib mandi dengan pakai niat menghilangkan hadas. Kalau mandi besar saja tidak pakai niat, itu mah mandi biasa, keramas gitu, nggak pakai niat, itu mah mandi biasa. Tapi apa saja yang menyebabkan kita harus mandi besar atau mandi wajib? Semuanya ada 6. Ada berapa Bu? Camkan nih. Yang pertama yang mewajibkan mandi besar adalah berhubungan suami istri. Apa Ibu? Berhubungan suami istri. Pinter. Sering mandi berhubungan suami istri sering? Sering. Alhamdulillah. Ini Ibu harus dicatat lagi. Karena ini fikih itu harus teliti, harus jelas, harus hati-hati. Memang
memang rumah tangga itu tujuannya bukan hanya untuk masalah hubungan suami istri, tapi hubungan suami istri adalah salah satu keharusan. Makin tua harus makin rajin, ya Bu. Ais kata ibu. Ibu itu teh ibadah, betul tidak? Ibadah. Awi udah malas, jangan malas. Kalau suami minta gaskeun, ya Bu ya. Ibadah itu ibadah. Yang mewajibkan mandi wajib ketika berhubungan suami istri tidak harus semua masuk. Dengerin, Ibu, ini maaf ya, bukan jorok, bukan pantas tidak pantas, tapi ini fikih. Jadi masuknya kemaluan seorang suami ke kemaluan seorang istri yang mewajibkan mandi besar tidak mesti harus masuk semua. Wah, jangan ketawa, ini hukumnya Bu ya. Tapi saya yang ketawanya malah. Bahkan salah satu keterangan menyebutkan boro-boro masuk semua, baru ketok-ketok di pintunya aja itu wajib mandi. Ya Bu, mau keluar atau tidak air mani wajib mandi. Ingat, soalnya ada yang bertanya kepada saya, Umi, mohon maaf saya bertanya karena sebagian malu-malu kucing katanya. Apa yang ditanyakan Bu? Saya tadi malam berhubungan suami istri, lalu pas masuk setengahnya suaminya males jadi dikeluarin lagi katanya gitu. Apakah itu wajib mandi? Apakah itu wajib mandi? Wajib kata saya. Mau keluar air mani mau tidak, mau masuk semuanya atau setengahnya, itu wajib mandi. Jadi kata saya, kenapa sebelumnya nggak ada persiapan? Ya nggak tahu Mi, di tengah-tengah malah inget KPR belum dibayar katanya gitu. Ini bukan gibah karena nama orangnya nggak disebutin ya Bu. Ini berarti ibu tersebut nggak malu menanyakan hukum. Udah assalamualaikum, males pulang lagi ya, itu tetap wajib mandi. Ya, wajib mandi. Kenapa ibu itu bertanya? Saking ibu itu hati-hati untuk kesahan sholatnya. Sebab nanti erat kaitannya dengan sholat, dengan masuk masjid. Kalau Ramadan dengan puasa, betul tidak Bu? Jangan sampai merasa ini gak usah mandi karena gak masuk semuanya. Ternyata dia sholat, ternyata dia puasa, dia masuk masjid, dia baca Al-Quran, merasa sedang ibadah, padahal bukan ibadah, tapi malah berdosa karena dia junub tapi dia tidak mandi besar. Yang kedua, yang mewajibkan mandi wajib atau mandi besar adalah keluar air mani, baik disengaja atau tidak sengaja, baik secara normal atau tidak normal. Keluar air mani bisa dengan berhubungan suami istri, atau dipancing oleh suami sehingga keluar air mani, atau sebaliknya istri memancing suami keluar air mani, atau bahkan secara tidak sengaja. Ibu sebelum tidur nonton dracin. Hati-hati, sekarang lagi zamannya dracin. Kalau dracin kan orangnya ganteng-ganteng ya. Ketika tidur ibu malah mimpi sama ketemu siapa dracin teh itu teh Korea teh. Atuh nggak tahu namanya juga. CEO. Ibu pinter ya, CEO muda ya. CEO muda kan biasanya putih, ganteng gitu ya. Pas bangun tidur ibu mau sholat duhur basah, keluar air mani. Maka ibu pas mau sholat duhur wajib mandi besar terlebih dahulu. Makanya udahlah mak, untuk hiburan jangan nonton CEO terus. Itu ayang beb kita kan CEO juga di rumah ya Bu ya. CEO itu udah biar tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, yang mewajibkan mandi wajib adalah haid, alias setelah bersih haid.
haid paling sedikit 24 jam. Kebiasaan waktu haid 6 hari atau 7 hari 7 malam alias seminggu. Paling lama waktu haid 15 hari 15 malam. Jadi catatannya nanti untuk bagian haid kita perinci lagi, untuk sekarang globalnya terlebih dahulu. Bila ibu sudah bersih darah haidnya, sesegera mungkin ibu mandi wajib. Coba di sini saya lihat ibu-ibunya masih glowing, cantik-cantik, pasti masih pada haid. Ibu haidnya berapa biasanya, berapa hari seminggu? Sebulan? Berapa hari? Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang bahkan 15 hari. Boleh 15 hari itu masih boleh kita haid. Kalau udah lebih dari 15 hari, yang keluar darah tersebut selebihnya bukan darah haid, tapi darah istihado. Nanti penjabarannya setelah darah haid bersih, mau malam, mau pagi, mau cuaca panas, mau cuaca dingin, langsung ibu wajib mandi. Untuk mengetahuinya, apakah darah kita sudah bersih, apakah kita layak mandi besar seketika, ambil tisu, ambil kapas, masukkan ke area intim kita agak dalam, lihat kalau di tisu kita udah bersih, kalau di kapas kita udah bersih, ada cairan pun sudah bening, tidak bau amis darah, maka seketika ibu wajib mandi. Sebab kalau ibu tidak langsung mandi, nanti harus dikodok sholat yang ditinggalkan. Nah, inilah pentingnya ngaji, biar tidak ada kita kalah dengan rasa malas. Aduh, lagi musim dingin, besok aja lah mandinya. Padahal dari maghrib udah bersih. Harusnya maghrib kalau udah bersih bisa sholat, betul tidak Bu? Maghrib bisa. Tapi karena ibunya malas, alasannya dingin, nanti ajalah subuh, berarti nanti maghrib, isya itu wajib dikodok. Yang keempat, yang mewajibkan mandi besar adalah nifas. Apa Bu? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Baik melahirkan normal atau sesar, baik melahirkan sempurna atau keguguran. Setelah keluar janin atau bayinya biasanya disusul oleh darah, itulah yang dinamakan darah nifas. Paling sedikit darah nifas seketika ibu melahirkan langsung off. Paling kebiasaan darah nifas 40 hari 40 malam. Paling lama waktu nifas 60 hari 60 malam. Jadi kalau habis melahirkan masih berdarah setelah 60 hari, maka sisanya bukan lagi darah nifas tapi darah istihado. Paham? Sama berlaku dengan darah haid. Kapan waktunya kita mandi besar setelah nifas? Lihat, kalau dalam kemaluan kita udah bersih, tidak ada bercak darah, seketika wajib mandi. Yang kelima, yang mewajibkan mandi besar adalah melahirkan. Tadi nifas ya Bu ya. Melahirkan wiladah, melahirkannya mau sesar, mau normal, itu wajib mandi. Kenapa? Karena darah wiladah adalah salah satu darah yang mewajibkan kita mandi besar. Cuma catatannya Bu, ingat, darah wiladah ada yang nyambung dengan darah nifas. Ada juga darah wiladah yang tidak nyambung dengan darah nifas. Ingat ya, darah wiladah darah yang menyertai bayi keluar, itu namanya darah wiladah. Kalau darah nifas darah yang keluar setelah bayi atau janin keluar, itu darah nifas. Jadi kalau darah wiladahnya nyambung dengan darah nifas, ini mayoritas perempuan. Kalau habis melahirkan suka langsung disusul dengan darah nifas, maka mandinya nanti aja sekalian. Kalau nifas sudah bersih, jangan setelah melahirkan disusul darah nifas ibu maksa mandi, gak boleh.
Karena salah satu yang diharamkan bagi yang sedang junub mandi besar, mandi wajib, mandi yang pakai niat. Contoh ibu lagi haid, maksa niat saya mandi wajib menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Padahal darah ibu lagi ada, darah haid ibu haram, bukan malah dapat pahala mandinya. Tapi kalau keramas boleh nggak Umi? Keramas biasa boleh. Asal jangan disertai nih niat mandi aja, ini menghilangkan kotoran, menghilangkan daki. Yang terakhir adalah meninggal. Jadi orang meninggal mandi sendiri atau dimandikan? Dimandikan. Nomor 1 sampai nomor 5 mandi sendiri atau dimandikan? Mau mandi sendiri atau mau dimandikan? Makanya kalau masih kuat mandi sendiri, harus kuat juga ngaji, biar sholat kita sah, biar hidup kita barokah. Ayo sama-sama niat mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Barusan niat yang dibacakan niat secara globalnya, secara singkatnya. Kalau ibu sudah terbiasa setelah haid, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari anil haidi fardolillahi ta'ala, boleh. Ibu habis berhubungan suami istri, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari anil jima'i fardolillahi ta'ala. Mau disebutin satu persatu junubnya boleh, tidak disebutkan juga boleh, karena sudah terwakilkan oleh an hadasil akbari. Hadas akbar itu semuanya terbersihkan, tersucikan. Paham ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan saat ini diawali dengan toharoh alias bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kalau kita sudah niat ngaji, bisa tidak bisa bukan urusan kita. Yang penting Allah mengetahui kesungguhan kita. Kita makin tambah usia, makin baik lagi dalam ibadah kita. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita sama-sama berdoa, diawali dengan membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tuhayyirna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lisawtina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
المؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah atas rezeki bisa silaturahmi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah menerimanya menjadi amal soleh dan menjadi jalan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan kita dan keluarga kita di dunia hingga akhirat kelak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Umi Laila atas tausiahnya dan pelajaran fikih pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan kami tunggu untuk pelajaran-pelajaran berikutnya ya Umi. Insyaallah. Baiklah, terima kasih dan saya sudahi selaku wawancara dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.